dulu, ini di depan kita adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 70 HST, dimana pada saat umur 70 HST ini adalah sudah melakukan pengisian. Nah, untuk pembahasan kali ini pembahasannya tentang daun benderanya supaya apa? Supaya tetap hijau segar sampai panen. Itu gimana caranya atau gimana triknya? Untuk trik dan caranya tentunya kita bisa main di nutrisi dan pestisidanya, dan tentunya juga jangan salah sasaran. Terus apa nutrisi dan pestisida yang dibutuhkan untuk menghijaukan daun benderanya sampai panen dan hasilnya meningkat dan tidak mengurangi hasil yang kita dapat. Untuk itu semua langsung aja masuk dalam pembahasan. Monggo mampir dulur. Assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini di depan kita adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 70 HST, dimana pada saat usia 70 HST ini tanaman padinya itu sudah melakukan pengisiannya pun itu sudah 50%. Nah, untuk itu alangkah baiknya kita harus menjaga daun dari tanaman padi kita sampai panen itu tetap hijau. Agar apa? Ya agar bisa pengoptimalan dari pemasakannya itu bisa maksimal. Karena apa? Karena daun adalah tungku masak dari tanaman padi kita ini ya. Nah, agar bisa hijau atau tetap segar sampai panen, gimana caranya? Ya, untuk caranya itu kita tentunya memberikan satu ya nutrisi, yang kedua adalah fungisida, dan tidak kalah pentingnya kita harus mengecek lahan kita kebutuhannya itu apa. Jangan sampai terlewat lur ya. Kalau terlewat itu nanti akibatnya ya juga amat sangat buruk pada tanaman padi kita. Ya dulur, tak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk dalam pembahasan kita tentang gimana menjaga supaya tanaman padi kita ini tetap hijau segar sampai panen. Yuk dulur. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur penyimakannya itu dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya info yang kita berikan itu tidak kelewatan lur ya, atau bisa dicerna secara menyeluruh. Dan tidak lupa minta tolong di like dan komentarnya lur ya, agar apa ya, agar lebih jelasnya gitu ke depannya ya. Ya dulur, untuk menjaga daun bendera ini kan tempat atau tungku masak dari tanaman ya, maupun jenis tanaman apa aja itu daunnya itu adalah tungku masaknya. Karena saat proses fotosintesis kan terjadi pada ini lur ya, daunnya. Nah, untuk menjaganya itu kita tentunya membutuhkan nutrisi ataupun pestisida ya, disebutkan di awal tadi, yaitu apa? Nah, sebelum itu ini aku mau memperlihatkan lur ya. Kemarin kan pada saat hamil ini kan pada kecekik lur ya, ataupun kadang ya kuning. Tapi kalau sudah brol kayak gini atau sudah melakukan pengisian, ini dia akan kembali normal kembali lur ya. Jadi kalau bagi petani pemula itu nggak usah khawatir atau nggak usah takut ya tanamannya itu terserang apa. Itu sebenarnya ya normal lur, atau bisa dikatakan kekurangan nutrisi P ataupun K ya. Karena pada saat hamil tua itu kebutuhan nutrisinya itu secara instan itu amat sangat tinggi. Kalau kita tidak membarenginya atau tidak mensuplainya ya, itu otomatis dia menyerapnya dari daun ini lur ya, yang sudah ada di daun itu ditarik untuk pembuatan batang ataupun keluarnya malai. Nah, masuk lagi agar daun ini bisa hijau, tentunya kita yang utama satu yaitu kita mainnya di pestisida. Pestisidanya kita menggunakan ya tentunya fungisida ataupun bakterisida. Kalau di lahan itu terserang hama jamur ataupun bakteri ya, kita sesuaikan gitu. Untuk fungisidanya di sini kita harusnya penggunaannya itu yang sistemik lur ya, jangan yang kontak. Karena apa? Kalau yang kontak itu dia tidak mampu atau tidak bisa menjangkau dari rimbunya
ini lur ya, selah-selah dari rumpun-rumpun padinya itu dia kan tidak bisa ke bawah. Tapi kalau sistemik dia walaupun yang terkena atasnya sini saja, tapi dia nanti bisa menyebar ke seluruh atau menyebar ke jaringan sel dari tanamannya. Jadi harus penggunaannya yang tepat lur ya. Terus untuk bahannya atau bahan aktifnya itu kita bisa menggunakan difeconazole lur ya. Kenapa di sini pasti aku menekankan itu penggunaannya itu difeconazole, karena bahan aktif difeconazole itu amat sangat bagus lur. Menurutku ya itu amat sangat bagus. Selain dia itu bisa mencegah atau memproteksi, dia juga bisa mengobati. Selain itu dia juga ada kandungan ZPT-nya. ZPT di sini ini amat sangat baik pada saat masa generatif. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia bisa menghambat pertumbuhan dan difokuskan untuk pengisian. Jadi dia nanti akan fokus di pengisian, otomatis nanti bulir padinya ini bisa tambah berbobot ataupun bisa bernas lur ya. Nah itu untuk fungisidanya. Nah kalau yang diserang itu adalah hama bakteri, sebenarnya fungisida ini atau bahan aktif difeconazole itu juga bisa untuk mengatasi bakteri, tapi tidak bisa 100% lur ya. Paling-paling itu dia cuma bisa 80% itu maksimalnya. Jadi kalau pada saat harga gabah tinggi, alangkah baiknya kita beli, kalau nggak punya ya itu beli aja bakterisida. Untuk bakterisida di sini itu juga bisa mengurangi pendapatan kita sebesar 30% dari hasil normalnya. Karena apa? Karena yang diserang ini lur, daunnya ini, daun benderanya pada saat masih pengisian tapi sudah terserang bakteri, dia akan mengering sampai pangkal daun ya. Kalau sampai pangkalnya itu mengering, otomatis tidak bisa memasak lagi. Terus nutrisinya didapat dari mana lur ya. Jadi kita juga harus membedakan ini terserang hama bakteri ataupun hama jamur. Untuk membedakannya itu biasanya begini lur. Kalau untuk jamur itu biasanya kayak gini. Ini ada bintik-bintiknya lur ya kalau jamur. Tapi kalau dia itu terserang bakteri, biasanya ini ujungnya kering, terus kayak pas di bawah keringnya itu ada kayak lembab-lembabnya gitu. Itu bakterinya ya di ujungnya sini itu lur, karena dia nanti akan merambat sampai ke pangkal daun, ataupun kalau parah itu dia itu sampai ke batang daunnya sampai kering gitu. Nah, untuk bakterisida di sini ini bisa menggunakan apa? Ini bisa menggunakan bahan aktif zinc thioazole ya. Karena apa? Selain dia itu bisa memproteksi atau melindungi dari serangan hama bakteri, kandungan zincnya pun di sini itu juga amat sangat baik untuk apa? Ya satu, untuk mencegah ataupun menyehatkan tanaman ya, karena dia itu bisa menaikkan pH-nya walaupun tidak signifikan, tapi itu juga amat sangat baik loh ya kandungan zincnya itu toh. Nah, terus untuk nutrisinya tadi ya sudah dibahas loh ya sedikit, yaitu apa? Untuk nutrisi di sini kita membutuhkan nutrisi kandungan K yang amat sangat tinggi. Alangkah baiknya penggunaannya itu ya penggunaan pupuk majemuk lho ya. Untuk merek dagang itu bebas, yang penting kandungan K-nya itu amat sangat tinggi, dan tidak lupa ada kandungan N-nya. Kandungan N-nya di sini tetap diperlukan lho ya pada saat ini ya pengisian akhir, karena dia itu kan yang diharapkan kita kan walaupun dia mengisi full, ini daunnya kan masih hijau lho ya. Jadi kita juga membutuhkan unsur nitrogen. Jadi kita suplai unsur nitrogennya juga. Nah, kalau untuk unsur P-nya kita tidak dikasih dulu itu tidak masalah lho ya, atau tidak dikasih karena dia itu masih bisa menyerap unsur fosfatnya itu dari dalam tanahnya gitu. Nah, ini tadi lho ya cara kita supaya bisa menghijaukan atau tanaman padi kita sampai panen itu daunnya masih tetap hijau. Triknya atau treatmentnya ya kayak gitu lho, kita harus memberikan nutrisi secara tepat atau secara benar, dan tidak lupa kita juga harus
memberikan pestisida yang tepat dan benar. Supaya apa? Ya supaya bisa memaksimalkan atau bisa meningkatkan hasil dari tanaman kita, dan tentunya tidak mengurangi hasil dari jerih payah kita. Ya dulur, makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tentunya yang sudah dukung channel ini dari mensubscribe-nya ataupun like dan komentarnya lur. Aku ucapin terima kasih. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.